Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustewati. Saya dari kampus Yayasan Pancabakti Utama dengan jurusan Manajemen Perusahaan semester 4 dengan NIM 2210110944. Baik, di sini tujuan saya untuk membuat video yaitu untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Pak Adi Mursalin tentang rangkuman bab 1 mengenai gambaran umum studi kelayakan umum, yaitu pengertian studi kelayakan bisnis. Sebelum kita mengenal secara mendalam apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis, serta kegiatan apa saja yang dilakukan dalam studi kelayakan bisnis, maka ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengetahuan investasi, jenis-jenis investasi, dan kegiatan dalam investasi, serta pengertian proyek dan bisnis. Investasi dapat diartikan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang dimiliki jangka waktu panjang dalam bidang usaha. Investasi pun dibagi dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, investasi nyata, real investment, yaitu investasi yang dibuat dalam harta tetap, fixed asset seperti tanah, bangunan, peralatan, atau mesin-mesin. Yang kedua, investasi finansial, financial investment, yaitu investasi dalam bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi, atau surat berharga lainnya seperti sertifikat deposito. Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek terbantu baik bersifat fisik ataupun non-fisik. Secara umum pengertian proyek adalah kegiatan yang melibatkan berbagai sumber daya yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan yang telah ditetapkan sebelum atau untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam praktiknya, timbulnya suatu proyek disebabkan oleh berbagai faktor yang diantaranya mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya permintaan pasar. Yang kedua, peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, kegiatan pemerintahan. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada. Kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan dengan ukuran tertentu sehingga diperoleh hasil maksimal dalam penelitian tersebut. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih benar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Pengertian bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan suatu usaha mengalami kegagalan. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan terhadap hasil yang dicapai sekalipun telah dilakukan studi kelayakan bisnis secara dan sempurna seperti yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat pada poin-poin berikut. Yang pertama, ketidakkelengkapan data dan informasi. Kedua, ketidaktelitian. Yang ketiga, kesalahan perhitungan. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan salah. Yang kelima, kondisi lingkungan. Yang keenam, unsur sengaja. Adapun manfaat bisnis, yaitu memperoleh keuntungan, membuka peluang pekerjaan, manfaat ekonomi, tersedianya sarana dan prasarana, membuka isolasi wilayah, dan meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan. Yang ada juga tujuan studi kelayakan bisnis, yaitu ada 5 tujuan yang menyebabkan mengapa sebelum usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghindari risiko keuangan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Ada juga pihak-pihak yang memberikan studi kelayakan bisnis, yaitu pemilik usaha,
kreditur, pemerintah, masyarakat luas, manajemen. Aspek-aspek penilaian bisnis secara umum prioritas aspek-aspek yang diperlukan dilakukan studi kelayakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen organisasi, aspek ekonomi bisnis, aspek ekonomi sosial, aspek dampak lingkungan. Tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis, adapun tahap-tahap yang diperlukan yang perlu dilalui dalam melakukan studi kelayakan bisnis antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, melakukan pengelolaan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima, memberikan rekomendasi. Ada juga sumber dan data informasi. Adapun sumber-sumber data dan informasi yang dapat kita peroleh serta dapat dipercaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, data dan informasi yang bersumber dari publikasi, ekonomi dan bisnis, baik dari koran ataupun majalah. Yang kedua, data dan informasi yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia, Perbasnas, maupun oleh lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, data dan informasi yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Yang keempat, data dan informasi yang bersumber dari Biro Pusat Statistik BPS. Yang kelima, data dan informasi yang bersumber dari asosiasi, industri, dan dagang yang membawahi jenis usaha yang sejenis. Yang keenam, data dan informasi yang bersumber dari lembaga-lembaga penelitian baik dilakukan oleh pemerintah seperti LIPI maupun lembaga penelitian swasta. Yang ketujuh, Departemen Teknik, di mana biasanya data-data dan informasi yang dikeluarkan terkumpul dari tahun ke tahun. Misalnya, jika usaha yang hendak dianalisis kelayakannya merupakan usaha yang bergerak di bidang pertanian, maka datanya perlu dicari dari Departemen Pertanian. Yang kedelapan, data dan informasi yang bersumber dari universitas atau perguruan tinggi lainnya. Baik, segitu saja penjelasan rangkuman dari saya. Selebihnya mohon maaf. Apabila banyak salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.